Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teori belajar dan motivasi belajar. Teori belajar dan motivasi belajar. Dalam teori belajar dan motivasi belajar akan kita bahas yaitu pertama pengertiannya, teori belajar, prinsip, dan motivasi belajar. Yang pertama, pengertian. Teori adalah hasil analisis hubungan antara satu fakta dengan fakta lain yang disusun secara sistematis, logis, empiris, dan simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Sedangkan belajar adalah aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga menyebabkan perubahan perilaku baik sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Motivasi adalah sebuah dorongan ataupun minat yang begitu besar dari dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Teori belajar. Nah, teori belajar ini menurut para ahli ada 5, yaitu aliran tingkah laku, aliran kognitif, aliran humanistik, aliran konstruktivistik, dan aliran sibernetik. Yang pertama, aliran tingkah laku, yaitu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar itu adalah aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu. Nah, di sini yang lebih diutamakan itu adalah hasil. Yang kedua, aliran kognitif. Nah, merupakan aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar itu adalah proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Nah, di sini yang ditekankan itu adalah proses belajarnya. Yang ketiga yaitu aliran humanistik, merupakan aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Aliran ini lebih menekankan kepada isi apa yang dipelajari. Dengan memanfaatkan teknik belajar, apapun asal tujuan pembelajaran dapat tercapai. Aliran yang keempat yaitu konstruktivistik, di mana aliran ini dia mendeskripsikan bahwa belajar itu adalah proses di mana pelajar secara aktif membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengetahuan awal yang dimilikinya. Yang kelima yaitu aliran sibernetik. Nah, merupakan aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar itu adalah pengolahan informasi dari tahap yang paling umum ke khusus. Nah, aliran ini menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Masuk kepada prinsip pembelajaran secara teoritis psikologis. Nah, ada 5. Yang pertama, faktor kognitif. Faktor kognitif ini menggambarkan bagaimana peserta didik itu berpikir dan mengingat, serta menggambarkan faktor-faktor yang terlihat dalam proses pembentukan makna informasi dan pengalaman. Yang kedua, faktor afektif, di mana menggambarkan bagaimana keyakinan, emosi, dan motivasi mempengaruhi cara seseorang menerima situasi pembelajaran, seberapa banyak orang belajar, dan usaha yang mereka lakukan untuk mengikuti pelajaran. Yang ketiga, faktor perkembangan. Faktor ini menggambarkan bahwa kondisi fisik, intelektual, emosional, dan sosial dipengaruhi oleh faktor genetik yang unik dan faktor lingkungan. Yang keempat, faktor pribadi dan sosial. Nah, faktor ini menggambarkan bagaimana orang lain berperan dalam proses pembelajaran dan cara-cara orang belajar dalam kelompok. Terakhir yang kelima, faktor perbedaan individual. Nah, di sini faktor ini menggambarkan bagaimana latar belakang individu yang unik dan kapasitas masing-masing berpengaruh dalam proses pembelajaran di masyarakat.
Masuk kita ke motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Nah, motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan. Ada beberapa fungsi motivasi. Yang pertama, sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Nah, yang kedua, penentu arah perbuatan. Nah, ke arah tujuan yang ingin kita capai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Nah, dengan adanya motivasi dapat menyeleksi apa yang akan kita lakukan. Yang keempat, mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Nah, dengan adanya motivasi, seseorang akan berusaha untuk mencapai prestasi belajarnya. Nah, ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, memberi angka. Siswa akan senang apabila hasil kerjanya itu kita beri angka. Nah, angka yang mencerminkan baik itu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di sini maksudnya kita menilai tugas siswa itu. Yang kedua, memberi hadiah. Nah, siswa akan termotivasi jika hasil kerjanya itu dihargai, yaitu dengan memberikan reward atau hadiah. Yang ketiga, kompetisi, seperti juara di kelas atau lomba antar grup. Jadi dengan adanya kompetisi, maka siswa akan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi, untuk memenangkan perlombaan ataupun sebagai juara kelas. Yang keempat yaitu ego environment, menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa bahwa tugas sekolah itu penting, sehingga siswa berusaha mengerjakannya dengan harga diri sebagai jaminannya. Jadi dia beranggapan bahwa kalau tidak mengerjakan tugas dengan baik, nanti nilainya akan rendah dan harga dirinya akan rendah juga, seperti itu. Yang kelima, memberi pujian. Pujian yang berkualitas dan tidak berlebihan. Nah, siswa akan senang apabila usahanya itu diberi pujian jika usahanya itu benar. Demikian penjabaran mengenai teori belajar dan motivasi belajar. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.